Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ukhliqa wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan, yaitu 1. Melaksanakan segala perintah Allah. 2. Menjauhkan diri dari segala yang haram. 3. Ridho dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seseorang mukmin. Oleh karena itu, seseorang mukmin harus memikirkan perkara ini, bertanya kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggota tubuhnya melakukan perkara ini. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-sekali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah, mengesahkan Allah, dan janganlah menyekutukannya. Allah itu maha suci dan tidak memiliki sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Bermohonlah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah dalam mencintai Allah, dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama, dan janganlah saling mendengki. Hindarkan diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Janganlah menjauhkan diri kepada Allah, dan janganlah lupa padanya. Janganlah lalai untuk bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah pada siang dan malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat dan dilindungi olehnya dari mara bahaya dan azab neraka. Diberi kehidupan yang berbahagia di dalam surga bersatu dengan Allah, dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentosaan yang abadi di surga beserta para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Manakala seseorang hamba Allah diuji oleh Allah, maka mula-mula ia akan melepaskan dirinya dari ujian atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain seperti para raja, para penguasa, para orang dunia, atau para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon, meratap kepadanya selagi ia masih bisa menolong dirinya sendiri. Ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain, dan selagi pertolongan orang lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya sebelum dia memutuskan diri dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampaklah ketentuan dan keputusan Allah pada orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Selanjutnya hanya ruh sajalah yang tinggal padanya.
Dalam peringkat ini yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah, dan tertanamlah di dalam hatinya atau batinnya kepercayaan yang sesungguhnya tentang tauhid keesaan Allah. Pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah saja. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada kerugian dan tidak ada keberuntungan, tidak ada faedah dan tidak ada pula ada anugerah, tidak terbuka dan tidak pula tertutup, tidak mati dan tidak hidup, tidak kaya dan tidak pula papa, melainkan semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya, atau seperti orang-orang mati yang sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain bola melambung bergulir ke atas, ke tepi, dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukannya. Ia tidak mempunyai daya dan upaya, maka hilanglah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah, dan perbuatannya yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihat itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahui itu melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah Allah. Beruntunglah ia karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridholah ia kepada Allah. Bertambahlah dekatlah ia kepada Tuhannya. Bertambah cintalah ia kepada Allah. Bertambah khusyuklah ia mengingat Allah. Bersemayamlah ia di dalam Allah. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir yang menghalanginya dari rahasia-rahasia Allah yang maha agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang maha tinggi, maha senantiasa bersyukur dan solat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim.